Udah kelihatan Oke, ya kan? halo. Biasa. Halo Bu Ririn. Halo Bagaimana juga. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih hari ini mau menyempatkan waktunya untuk kita sharing ya. Yang pertama-tama bagaimana sekarang tantangannya di kelas 1 yang baru Bu Ririn? Masya Allah. Kayaknya semakin tahun akan semakin bertambah tantangannya beda-beda. Di tahun ini ada anak PD-PD yang sama sekali tidak berkomunikasi. Diam aja. Nggak komunikatif. Kita bertanya dia diam aja. Udah itu senangnya aktif. Jadi karena tingkahnya seperti itu, maka saya membolehkan orang tuanya itu ada di dalam, di sampingnya. Jadi lebih pada orang tuanya selalu megangin, karena dia akan pergi. Kalau nggak dipegang pasti lari. Pasti. Walaupun dia tidak mengganggu teman sekelilingnya, kalau dia lari ke depan, dia hanya pegang papan tulis, pegang. Kadang sih kalau ganggu teman itu kayak megang meja temannya, pegang apa. Jadi sengaja menafkahkan badannya, nanti balik lagi. Itu aja terus. Setiap hari itu. Setiap hari. Tapi alhamdulillah ya nggak mengganggu teman yang lain. Insya Allah sejauh ini tidak mengganggu ya. Nggak taunya nanti kalau ke depan kita nggak tahu seperti apa. Karena baru sebentar ya Bu ya. Iya. Iya, katanya. Terus pertanyaan berikutnya, tapi itu benar-benar sangat menguras tenaga juga. Sangat. Terus kira-kira itu perilaku seperti itu tuh kapan munculnya? Apa setiap hari, setiap detik, setiap menit? Apa bagaimana itu? Jadi kalau kita tidak kasih kerjaan menulis, pasti anak itu akan begitu, jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih kerjaan, ayo tolong tebalkan, itu nanti sama orang tuanya itu akan dipegangin tangannya. Atau kadang mama anak ini masya Allah sebetulnya sudah bisa, jadi orang tua cuma cukup ngeliati, tapi ya itu mesti berhadapan langsung. Oh, tapi kalau Bu Ririn suruh nulis, anaknya mau? Kalau suruh nebelin dia bisa. Malah kadang dia komunikasinya bisa pakai bahasa Inggris. Seperti tadi dia bilangnya ada sesuatu yang membuat dia bilang teriak, oh my God. Sampai ibunya bilang astagfirullahaladzim, oh my God. Berarti sebenarnya anaknya mau bicara ya? Mau bicara, tapi nggak tahu ya apa yang dibicarakan. Ya begitu, apa yang membuat dia mau menjawab. Kadang kita tanya pun kadang ada satu dia diem aja. Tapi kalau saya absen, ibunya bilang tuh teman-temannya jawab, dia akan jawab sama saya Bu. Jawabannya itu diajarin apa? Diajarin, karena kan masih kelas 1 semua kan saya juga. Saya Bu, nah ibunya bilang tuh lihat temannya. Jadi suka ngeliat temannya dulu. Kadang itu juga nggak fokus lihat temen, masih aja. Tapi kalau mungkin diajarin membaca, misalnya membaca, itu kira-kira bisa nggak itu? Sebetulnya bisa, karena si anak nih dulu pernah homeschooling. Jadi sebetulnya dia semesti secara pribadi berdua khusus. Sepertinya dia gangguan, buat dia itu sekeliling itu adalah gangguan gitu. Jadi ketika dia sedang berdua dia akan fokus. Oh gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya bisa berarti ya anaknya Bisa. fokusnya. Sebentar lagi. Terus menurut Ibu kira-kira tuh kenapa anaknya tuh bahasanya maunya gerak mulu, nggak mau anteng gitu? Menurut Bu Ririn ya, gitu. Kalau perkiraan saya, kenapa? Karena di sekolah dia ketemu dengan lingkungan baru yang sangat luas. Ya mungkin lebih luas dari rumahnya. Jadi ketika ketemu dengan lingkungan yang luas, dia akan bergerak ke sana ke sini. Tapi ketika saya tanya di rumah, ya dia bergerak tapi tidak seaktif seperti di sekolah. Kan di sekolah itu luas, jadi orang tua tuh mesti megang terus, kadang mesti dipangku, dipeluk biar tidak lepas. Tuh. Ya, seperti itu ya Bu ya. Terus kadang-kadang Bu Ririn pernah nggak
membantu si ibu itu buat dipegangin anaknya. Kalau dipegangin sama Bu Ririn gitu, kira-kira Oh aman iya. juga. Jadi ketika sudah lepas dari ibunya, saya pernah bilang sama ibu, udah mah diemin, liatin selama tidak mengganggu. Sebetulnya pengen apa sih gitu. Ternyata dia pegang-pegang semuanya. Nah ketika sudah megang yang kayak berbahaya kayak colokan listrik, gitu, saya ambil gitu. Nanti dia lari ke ibunya. Jadi sepertinya masih tidak bisa menerima orang asing. Ya, kayaknya dia berarti dia masih butuh, ya berarti Iya, benar-benar butuh masih pendampingan ya mesti sama ada orang tua. pendamping. Iya. Iya. Begitu ternyata si Ryan. Dia menjadi dari pengalaman itu apa yang bisa ibu simpulkan kira-kira nih tentang Ryan dia orangnya bagaimana, terus kira-kira apa yang dia butuhin? Ryan itu kalau saya ngelihat ya kayak tadi bisa komunikasi dengan bahasa Inggris yang belum tentu semua seusianya itu bisa ya. Sebetulnya dia cerdas. Kami sedang berusaha untuk mengetahui IQ-nya. Biar kita bisa tahu apa sih yang mesti kita lakukan buat dia gitu. Untuk sementara kita masih mencari tahu itu dulu. Baru nanti langkah-langkah berikutnya biar nanti yang punya kapabilitas kayak misalnya psikolog atau psikiater yang akan menyampaikan ke kami. Karena kita juga ilmunya masih awam ya Bu Iya, ya. betul. Tanpa bantuan psikiater kita tetap aja Ya, belum tahu penanganannya Iya, mau seperti apa ya. seperti Kita paling bisanya cuma ngeraba-ngeraba doang ya. penanganan yang tepat kita belum tahu. Iya betul. Terus menurut ibu apakah selama ini ibu pernah nggak negur si Ryan kalau lagi begitu Iya. jalan-jalan gitu? Ya, pernah. Tapi itu tadi dia diem dan langsung lari ke ibunya. Jadi seperti tadi yang saya katakan belum bisa menerima orang asing gitu. Karena kan kita baru ketemu belum sampai seminggu ya. Jadi teguranmu sebenarnya nggak ada gunanya buat si Iya, Ryan. iya. Jadi karena saya cuma bilang yuk duduk sambil mau atau mamahnya saya suruh tolong mak dia duduk aja. Oke. Iya. Jika ibu dapat mencoba nih 1 atau 2 strategi buat nanti ke depannya kira-kira bagaimana biar ya paling nggak Ryan adalah yang ilmunya masuk dari kita gitu. Sebenarnya saya sih pengen mencoba menghafal salah satu mungkin yang gampang terdengar itu kan kayak surat Al-Fatihah gitu ya, karena biasa kita baca tiap pagi. Nah nanti saya ingin mencoba dia bisa nggak gitu. Jadi kita mau lihat seberapa cepat dia menghafal, apakah dia bisa. Kalau memang itu ternyata dia lebih cepat dari yang lainnya ya berarti kita menemukan oh ada kelebihan di situ. Iya, oh iya benar. Kira-kira antara visual sama pendengaran kira-kira kalau menurut Bu Ririn dia lebih suka yang mana ya? Maksudnya Kayak sih lebih suka yang bisa sama dia tuh ngerti gitu. Kayak sih lebih suka ke pendengaran ya. So kalau visual dia kemana-mana gitu, tidak memperhatikan, tidak fokus ya. Matanya lari-lari kayak gitu. Ditanya pun tidak pernah berhadapan langsung matanya dengan kita. Nah, berarti kayaknya lebih fokusnya ke dianya itu kayaknya kalaupun ngomong kayaknya lebih ke pendengarannya. Itu aja kayaknya harus pelan-pelan atau harus kayak face to face gitu ya. Iya, face to face. Gak bisa gitu kita panggil dari jauh gitu enggak. Nggak akan bisa ya mengaruhi. Oke. Terus kira-kira dari semua tadi tindakan apa yang paling siap akan ibu lakukan? Kira-kira minggu depan apa cuma apa tadi hafal Al-Fatihah atau mungkin ada yang lain selain itu? Minggu depan saya coba mau menyalin, coba mengajarkan menyalin. Kita lihat kalau emang ternyata menyalin bisa gitu ya. Nanti kalau itu ternyata bisa, kita akan mencoba membacanya. Coba. Saya belum bisa ini nih ngajakin baca karena tadi itu yang tidak fokus dan kayaknya belum menerima orang asing gitu. Jadi ketika mau tes
membaca pun kayaknya mesti dampingin orang tua. Berarti kayak motoriknya dulu Iya. ini. Oke. Oke, terima kasih sekali Bu Ririn atas percakapannya. Paling nggak saya juga dapat ilmunya. Ada anak seperti itu, nanti kita akan cari solusi bareng-bareng ya Bu ya. Semoga nanti kita saling bantu lah. Karena memang kayaknya banyak banget ya anak-anak PD tahun ini. Dan kita kayaknya harus benar-benar semangat, harus cari ilmu yang banyak. Betul, kita mesti cari ilmunya lagi. Oke, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama.